Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatin wa dayajiri ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa sa'adatin wa khairil awamiri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim salatan taftahu lana biha abwabar ridha wat taysir wa tughliqu biha anna abwabasy syarri wat ta'sir amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus sahibul bait, guru kita semua Kil Haj Syamsul Arifin hafidhahullah wa atalallahu umra fi siha wal afiyah, orang tua kita Kil Haj Muhammad Rafi'i. Beliau ini punya jasa besar. Beberapa tahun yang lalu, mungkin 2008, pertama kali saya itu masuk ke Madura, beliau yang membawa Kiai Haji Muhammad Rafi'i. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Gus Solah dan segenap para kiai-kiai yang lain yang mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah dan dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat. Para abna kiai, para alumni, dan para pecinta-pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa Gubernur Jawa Timur beserta rombongannya, Ibu Hajjah Khafifah, yang mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengayomi daripada rakyat Jawa Timur, para hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi kita mendengar dan baru saja dari juga Ibu Gubernur, pentingnya seseorang itu mencari yang namanya ilmu. Tadi kita mendengar Kiai Haj Abdullah Yakin yang di Hauli siang hari ini. Beliau berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain bukan untuk mencari harta, bukan untuk mengais daripada dolar atau rupiah, tapi untuk menggali dan mencari daripada warisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau istiqrar ada di Banyuanyar. Di sini kita diajarkan bagaimana pentingnya seseorang mencari ilmu. Al-Imam Masruq ketika mendengar ada di Baghdad, ada di Basrah, ada seseorang yang meriwayatkan satu hadis dan belum pernah ini Imam Masruq mendengar hadis tersebut. Beliau berencana ingin pergi dari Mesir menuju ke Basrah. Perjalanan saat itu dari Mesir ke Basrah perlu waktu sebulan untuk mengendarai daripada kuda atau keledai. Mungkin zaman sekarang kalau kita melihat transportasi yang semakin canggih, mungkin 2,5 jam, 3,5 jam dari Mesir ke Irak sudah sampai. Tapi zaman dulu perlu waktu sebulan. Apa yang dicari oleh Al-Imam Masruq untuk menemui salah seorang perawi hadis yang ada di Basrah? Yang dicari adalah satu hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi beliau dari Mesir.
Setelah sebulan sampai ada di Basrah, apa yang didapat? Ternyata yang merawikan hadis tersebut baru kemarin pergi ke Baghdad. Imam Masruq langsung memacu daripada kendaraannya mengejar sampai ada di Baghdad dan menemuinya. Yang dicari adalah satu hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW. Artinya ilmu ini sangat mahal, ilmu ini sangat mulia, ilmu ini yu'ta, ilmu ini didatangi. Kita yang ada di pesantren, alhamdulillah, berapa hadis yang diajarkan, berapa ilmu fikih, berapa ilmu nahwu. Kalau dulu Imam Masruq hanya mencari satu hadis Nabi Muhammad, pergi dari Mesir, sebulan berangkat, sebulan pulang, hanya mencari satu hadis. Kalau sekarang sudah banyak pondok pesantren ada di Jawa Timur, khususnya di Meloko, Bustanul Ulum. Nggak perlu jauh-jauh masyarakat yang ada di Meloko. Di sini tempat warisan baginda Nabi Muhammad. Di sini ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak perlu jauh-jauh seperti ulama zaman dulu. Cukup anak-anak kita masukkan di pesantren di sini atau yang di lainnya. Untuk apa? Untuk mencari, menggali daripada ilmunya manusia yang paling mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca tafsir, ada ulama yang ahli dalam ilmu tafsir yang bernama Ikrimah. Ikrimah ini kalau membaca ayat Al-Quran, dia harus tahu tafsirnya itu apa. Kalau dia nggak tahu tafsirnya, dia harus tahu dengan bertanya kepada ulama-ulama setempat. Suatu saat Ikrimah ini membaca satu ayat, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih. Siapa orang yang keluar dari rumahnya hijrah di jalan Allah dan hijrah ke jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man di sini isim mausul, berarti ada orang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ikrimah nggak paham dan nggak tahu man ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala siapa, nggak paham. Keluar sebentar ini si Ikrimah bertanya kepada ulama-ulama, pada kiai-kiai yang ada di desanya. Satu persatu didatangi, door to door. Namun kiai yang ada di desanya satu pun tidak ada yang bisa menjawabnya. Karena Ikrimah ini haus daripada ilmu, dia keluar dari desanya ke desa sebelah, bertanya kepada ulama-ulama yang ada di desa sebelah. Sebanyak itu ulama tidak ada yang tahu siapa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ini masih penasaran yang namanya Ikrimah. Keluar nggak bawa pakaian kecuali yang dipakai, nggak bawa perbekalan daripada makanan, tapi karena cintanya dengan ilmu, si Ikrimah ini lupa dengan yang namanya makan, terus keluar sampai satu kecamatan yang ada di sana, ditanya tentang siapa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ternyata sama, satu pun daripada mereka tidak ada yang bisa menjawab. Akhirnya memperluas ini si Ikrimah tempat untuk didatangi daripada ulama. Ikrimah keluar dari rumahnya bukan 1 hari 2 hari, 1 kabupaten ditanya. Kalau misalnya Jember, 1 Jember ditanya, satu pun dari mereka juga tidak ada yang menjawab. Sudah, istrinya bingung ini Ikrimah, kok nggak pulang, anaknya bingung. Kalau zaman sekarang ada HP tinggal ditelepon, zaman dulu nggak ada HP, nggak ada alat komunikasi. Tapi Ikrimah yang sudah tekadnya bulat ingin mencari daripada tafsir man yang dimaksud oleh Allah, keluar sampai 1 provinsi. 1 provinsi pun tidak ada yang menjawabnya. Padahal kalaupun nggak tahu, nggak ada masalah. Itu hanya nama seseorang. Seperti sekarang
Ini yang hadir di depan saya banyak. Saya nggak tahu namanya, nggak ada masalah. Tidak mengurangi sedikit pun daripada derajat ataupun ilmu. Tapi yang namanya Ikrimah ini haus dengan yang namanya ilmu. Dia nggak mau kelewatan sedikit pun daripada ilmu tafsir. Ternyata beliau keluar dari rumahnya melebihi setahun. Nggak pulang-pulang. Setahun nggak dapat, lanjut lagi diperluas pencariannya. Sampai berapa tahun dia keluar dari rumahnya? 14 tahun. 14 tahun dia keluar dari rumahnya dan baru mendapatkan seorang ulama yang mengatakan bahwasanya man yang dimaksud dalam Al-Quran adalah Hubaib bin Domroh. Artinya sudah dicontohkan oleh ulama zaman dulu, mondok itu nggak sebentar. Lihat Kiai Haji Abdullah Yakin yang di Hauli siang hari ini, kita dengar tadi manakibnya. Berapa tahun di beliau mondok? Ini Ikrimah 14 tahun hanya mencari satu nama orang dalam Al-Quran. Baru mendapatkan nama tersebut, baru dia lega dan pulang ke rumahnya. Kalau sekarang kadang-kadang baru mondok 3 tahun, 4 tahun kepingin jadi alim, kepinginnya instan. Lihat orang-orang dahulu itu mondok mencari ilmu, lama mereka itu mencari ilmu, sabar di dalam mencari ilmu, sebagaimana diceritakan tadi bagaimana Kiai Haji Abdullah Yakin. Begitulah orang-orang zaman dulu, bagaimana mujahadah mereka ketika mencari ilmu, semangat mereka ketika mencari ilmu. Pantas kalau mereka itu menjadi orang alim, menjadi orang hebat. Sampai pernah terjadi ada di negeri Maghrib, Maroko, ada seorang raja yang cinta dengan ilmu, ada seorang penguasa yang cinta dengan ilmu. Harusnya memang penguasa itu harus cinta dengan ilmu, penguasa itu harus mengawal yang namanya ilmu. Kenapa? Penguasa itu melanjutkan daripada tongkat estafet baginda Nabi Muhammad. Mereka juga harusnya mengawal daripada ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mulku wad-din tau'aman. Kekuasaan dan agama ini ibaratnya saudara kembar. Nggak bisa dipisahkan kekuasaan dan agama. Siapapun yang menjadi penguasa, jangan sampai dia melupakan norma-norma agama. Siapapun yang jadi penguasa, jangan sampai mereka melupakan syariat Islam. Justru penguasa yang menjaga dan memperkuat daripada syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-dinu aslun wa sultanu haris. Agama itu ibaratnya pondasi. Kalau kita mau bangun rumah, nggak ada pondasinya, maka rumah tersebut gampang roboh ketika tergoncang oleh angin. Belum ada isu apa? Megatrust kemarin. Lebih hancur lagi. Semakin tinggi itu bangunan, harusnya semakin kuat itu pondasi. Semakin tinggi jabatan daripada seseorang, harusnya lebih tinggi daripada ilmu agamanya, lebih dalam agamanya. Wasultanu haris. Penguasa itu adalah penjaga. Penguasa ini yang menjaga daripada agama. Wa mala aslalahu famahdumun. Sesuatu yang pondasinya enggak kuat, famahdumun, mudah untuk dirobohkan. Bangunan pinggir jalan, warung-warung yang terbuat dari kayu, dari bambu, mudah untuk dirobohkan. Ketika datang angin yang besar, mudah untuk dihancurkan. Wa mala harisalahu fadha'i. Sesuatu yang tidak ada penjaganya, maka akan sia-sia, gampang untuk diambil dan gampang untuk dirusak. Artinya kekuasaan dan agama tidak bisa dipisahkan. Seorang raja di daerah Maghrib di Maroko cinta dengan yang namanya ilmu, sampai beliau ini punya satu perpustakaan besar. Di situ di perpustakaannya semua ilmu ada, ilmu nahu ada, dirapikan, ilmu fikih ada, ilmu usul ada, ilmu arud ada, ilmu balaghah ada, ilmu bayan ada, tafsir ada, semuanya ada.
Kegembiraan Raja Maghrib pada saat itu bukan dengan tahtanya, bukan dengan kekuasaannya, justru ini si raja bangga dengan ilmunya. Kita berharap ada seorang penguasa yang cinta dengan ilmu. Tadi alhamdulillah sama Ibu Gubernur tadi mau dibuat seperti beasiswa untuk ke Al-Azhar misalnya. Kalau boleh juga mungkin ke Timur Tengah yang lain, Bu, agar merata ini anak-anak bangsa ini mengambil ilmu masyrabnya dari bermacam-macam. Yang penting mereka ahlus sunnah wal jamaah. Suatu saat perpustakaan daripada Raja Maghrib ini terbakar. Ketika terbakar, sumpek ini Raja Maghrib. Kalau uang hilang bisa dicari, kata ini si raja. Tapi ini kitab kalau sudah terbakar sulit untuk mencarinya. Kalau zaman sekarang sudah ada filenya, tinggal dicetak. Tapi zaman dulu harus ditulis dengan tangan. Harus ditulis dengan tangan zaman dulu. Akhirnya ketika terbakar marah ini si raja dengan penjaga daripada perpustakaan. Dikumpulkan semua ulama satu negeri yang ada di Maghrib, di Maroko. Dikumpulkan mereka, dibiayai oleh si raja untuk mengembalikan kitab-kitab yang terbakar. Kamu yang ahli ilmu nahwu dengan hafalanmu tulis lagi itu kitab yang terbakar. Kamu yang ahli fikih tulis lagi kitab yang terbakar dengan hafalanmu. Begitu juga yang lainnya. Ternyata mereka tidak ada yang mampu untuk mengembalikan daripada kitab-kitab raja yang terbakar. Mereka mengusulkan ada seorang ulama yang mastur. Ada ulama yang yang jauh daripada yang namanya viral. Masya Allah, seorang ulama yang tawadhu, seorang ulama yang ahli ibadah, tidak suka kepopuleran, tidak suka yang namanya viral. Viral itu haidur rijal, kata sebagian ulama. Haidnya seorang laki-laki itu ya viral itu. Kalau perempuan haidnya sudah jelas, kalau laki-laki haidnya itu viral. Haidnya laki-laki viral, kata sebagian ulama. Haidur rijal, asyuhra haidur rijal. Akhirnya dipanggillah yang namanya Ibn Haddad, seorang ulama yang menguasai semua bidang ilmu agama. Kalau sekarang kita dapatkan ada satu orang ahli dalam fikih, fikih saja. Ahli dalam ilmu nahwu, nahwu saja. Kalau ulama zaman dulu itu mereka menguasai daripada ilmu-ilmu di semua bidang. Contoh, Al-Imam Syatibi yang mengarang daripada ilmu qiraat. Sebenarnya beliau itu lebih menonjol ilmu nahwunya daripada ilmu qiraatnya. Al-Imam Ibn Aqil yang mengarang Alfiyah itu lebih condong ilmu qiraatnya daripada ilmu nahwunya. Akhirnya dua orang ini seperti kayak tantangan begitu. Ayo Imam Syatibi, engkau yang ahli nahwu, karang kitab tentang masalah qiraat. Imam Syatibi berkata kepada Ibn Aqil, Anda mengarang tentang nahwu, padahal Ibn Aqil ini ahlinya ilmu qiraat. Subhanallah, keduanya mengosongkan waktunya dan mengarang kitab, dan jadilah yang namanya Ibn Aqil, jadilah yang namanya Asy-Syatibi kitab tersebut. Padahal di luar bidangnya. Itu menunjukkan ulama zaman dulu bukan cuma ahli dalam satu fan, satu bidang, tapi menguasai daripada ilmu-ilmu yang lain. Dan harusnya seperti ini. Nggak usah disibukkan dengan fitnah-fitnah zaman sekarang. Ulama ini jangan mau disibukkan dengan fitnah. Tugas Anda ini menjaga daripada ilmu, karang kitab, buat karya-karya yang banyak. Akhirnya Ibn Haddad dipanggil oleh si Raja Maroko. Ketika dipanggil, sudah wahai Ibn Haddad, Anda nggak usah bekerja. Aku akan membayar kamu tiap hari bahkan lebih. Tolong kembalikan daripada semua kitab yang terbakar. Akhirnya tafarruq ini, mengosongkan waktunya. Ibn Haddad beberapa tahun, subhanallah, perpustakaan daripada Raja Maghrib kembali seperti semula, kitabnya seperti tidak terbakar. Dengan apa? Hafalan daripada Ibn Haddad. Lihat bagaimana ulama-ulama zaman dahulu, mereka cintanya dengan ilmu ini luar biasa.
Mereka itu tidak cinta dengan yang namanya syuhra, keterkenalan, kepopuleran. Tapi mereka justru diam-diamnya menelurkan daripada karya-karya ilmiah yang sangat banyak. Itu yang mengarang daripada Al-Mabsut, Al-Imam As-Sarkhasi, itu mengarang kitab tersebut di penjara beliau. Zaman dulu kalau ada ulama di penjara itu biasa, zaman dulu banyak. Itu As-Sarkhasi ketika di penjara, di dalam penjara ngarang kitab Al-Mabsut, di dalam penjara dengan hafalannya. Ibn Shahin, ulama hadis, itu kitab Ibn Shahin itu berapa jilid? Kalau dulu, kalau sekarang mungkin ada percetakan nggak begitu banyak. Dulu itu ratusan jilid daripada kitab hadis Ibn Shahin. Ketika meninggal itu Ibn Shahin, apa kata muridnya? Ditemukan 1.500 liter kaleng tinta, menghabiskan 1.500 liter untuk mengarang daripada kitab. Ya begitulah ulama-ulama zaman dulu, cintanya dengan ilmu itu luar biasa. Al-Imam Abu Yusuf, siapa yang nggak kenal dengan Al-Imam Abu Yusuf? Sahib daripada Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Yusuf ini seorang ulama yang hebat. Pernah Imam Abu Yusuf ini dikerdilkan oleh ulama-ulama di zamannya. Kenapa? Karena sering keluar masuk ke rumah penguasa. Akhirnya Abu Yusuf mengatakan, demi Allah, aku keluar masuk dari rumah penguasa, satu pun tidak ada yang aku makan ataupun minum. Aku masuk hanya memberikan nasihat kepada mereka tentang urusan agama. Kalau sekarang nggak usah dibahas sudah. Suatu saat Imam Abu Yusuf mendengar gurunya yang bernama Al-Imam Abu Hanifah mau datang ke desanya. Gembira, yang namanya murid itu jika didatangi oleh gurunya gembira. Siapa yang nggak gembira? Semua murid kalau didatangi oleh guru dia akan gembira. Ada acara di masjid satu desa dengan Abu Yusuf. Di situ Imam Abu Hanifah akan menyampaikan daripada ilmunya. Ditunggu sudah oleh Al-Imam Abu Yusuf. Subhanallah, ketika hari H Al-Imam Abu Hanifah mengisi daripada ilmu ada di masjidnya Abu Yusuf di desanya tersebut, anak daripada Al-Imam Abu Yusuf yang kecil meninggal ternyata. Bingung ini Al-Imam Abu Yusuf. Saya ini mau hadir pengajian Imam Abu Hanifah atau saya menguburkan daripada putraku? Bingung Abu Yusuf. Kalau saya menguburkan putraku, saya akan ketinggalan daripada ilmu pelajaran guruku Al-Imam Abu Hanifah. Kalau aku datang di majelisnya Imam Abu Hanifah, aku tidak bisa menguburkan daripada putraku. Istikharah dulu ini Imam Abu Yusuf. Akhirnya Imam Abu Yusuf hadir di majelisnya Imam Abu Hanifah, menyewa orang lain untuk menguburkan daripada putranya. Beliau ditanya, wahai Imam, kenapa anda tidak menguburkan daripada anak anda dan memilih hadir di majelisnya Al-Imam Abu Hanifah? Apa kata Al-Imam Abu Yusuf? Anakku mati, aku yang menyolati, orang lain yang menyolati sama. Yang mengantarkan ke kuburan aku ataupun orang lain sama, nggak ada bedanya. Tapi Al-Imam Abu Hanifah, kalau aku ketinggalan daripada ilmu beliau, aku tidak akan mendapatkan gantinya ulama seperti Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini ulama yang warok dan zuhud. Pernah terjadi di kota Baghdad, kapal yang membawa sembako itu tenggelam. Orang-orang di Baghdad sudah kebingungan, kenapa barang-barangnya mereka tenggelam? Sudah rugi miliaran kalau zaman sekarang. Imam Abu Hanifah tanya kepada orang-orang yang di situ, ini kira-kira makanan sembako satu kapal, ikan yang di laut ini menghabiskan sampai berapa tahun? 4 tahun. Apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah? 4 tahun nggak mau makan ikan laut karena takut ikan laut tersebut makan sembako yang tenggelam tadi.
Lihat bagaimana ulama zaman dulu, bukan cuma alim, tapi mereka orang yang warok, orang yang zuhud, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ilmu ini harus diambil kepada ahlinya. Ilmu ini mahal. Yang saat ini kita saksikan di dunia, gunung, lautan, langit, bumi, ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena yang namanya ilmu. Kalau bukan karena ilmu, nggak diciptakan ini semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita hauli siang hari ini, Kiai Haj Abdullah Yakin dan istrinya Nyai Hajjah Hamidah. Ini Kiai Haj Abdullah Yakin dihauli kenapa? Karena ilmunya. Beliau dihormati karena ilmunya, dimuliakan dulu karena ilmunya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Di dalam kitab Minhajul Abidin, Al-Imam Ghazali mengupas tentang ayat ini. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin, Allah yang menciptakan langit sampai lapis 7. Wa minal ardi mithlahun, Allah juga menciptakan bumi sampai lapis 7. Semua yang ada dalam kandungannya bumi dan semua yang hidup di langit semuanya diciptakan oleh Allah. Yatanazzalul amru bainahun, antara langit dan bumi Allah menurunkan al-amr ay al-wahyu. Wahyu itu isinya ilmu. Apa tujuannya? Sampai Allah menurunkan kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan para nabi dan rasul. Kemudian mereka diperintahkan untuk berdakwah, menyebarkan risalahnya, dan diciptakan semua yang ada di dunia ini. Apa tujuannya? Lita'lamu. Dalam taklil di sini, agar kalian punya ilmu, agar kalian tahu, kata Imam Ghazali. Inilah kemuliaan daripada yang namanya ilmu. Dengan ilmu manusia itu dimuliakan dan dihormati. Gak ada orang yang pantas berbangga itu kecuali dengan ilmunya. Sudah gak zaman berbangga bahwasannya dia ini keturunan fulan, keturunan fulan. Sudah gak zamannya orang yang berbangga itu dengan ilmunya. Mal fakhru illa li ahlil ilmi annahumu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, yang patut berbangga itu orang yang punya ilmu. Siapapun dia, walaupun bukan anaknya orang hebat, tapi dia punya ilmu, ya dia dihormati. Sayyidina Ali itu pernah ditanya oleh sahabat, wahai imam, orang-orang ini memuliakan anda semua. Apakah anda dimuliakan ini karena anda ini memiliki nasab yang tinggi, karena anda ini menantu Nabi Muhammad? Apa jawaban Imam Ali bin Abi Thalib? Mereka menghormatiku li'anni a'raf bil Qur'an minhum, karena aku lebih mengetahui isi Al-Qur'an daripada mereka, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Dengan apa? Dengan ilmu. Dulu ada seorang ulama yang namanya Yaqut, dijuluki Yaqutul Arsy, saking hebatnya. Yaqutul Arsy ini bukan anaknya ulama, bukan anaknya orang hebat. Mungkin sekarang anaknya petani, anaknya pelaut, tapi dia semangat ketika mencari ilmu. Sampai alim ini yang namanya Yaqutul Arsy. Ketika meninggal itu si gurunya ini senang ada khalifah penggantinya, yaitu Yaqutul Arsy. Padahal gurunya ini juga punya anak. Suatu saat ada satu acara besar, misalnya seperti ini. Anaknya gurunya ini datang. Sebagian yang hadir berdiri, sebagian duduk. Sampai dipersilakan anaknya gurunya ini duduk di tempat yang dimuliakan. Namun ketika Yaqutul Arsy ini datang, semuanya berdiri dan menghormati. Dia nggak enak dengan anak gurunya. Bagaimanapun anaknya guru itu adalah guru.
Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu kalau punya majelisnya itu mingguan yang hadir ratusan ribu. Nggak pakai banner, nggak pakai pengumuman, nggak pakai pamflet. Sekarang rutinan pakai pamflet, yang hadir 100 orang. Kebanyakan sudah tua semua, mengi lagi. Itu suatu saat Imam Sufyan Ats-Tsauri mengajar, tengah-tengah mengajar ada seorang anak kecil keluar dari samping rumah. Berhenti mengajar ini Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, berhenti. Bahkan berdiri beliau. Lama beliau berdiri sampai anak tersebut masuk ke dalam rumah, duduk lagi. Murid-muridnya bertanya, "Imam, kenapa Anda berdiri wahai Imam? Kenapa tidak melanjutkan mengajarnya?" Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? "Kalian lihat anak kecil tadi enggak? Iya, anak kecil, Imam biasa main bola. Kalau bukan karena abahnya, ayah daripada anak kecil tersebut, nggak akan muncul yang namanya Sufyan Ats-Tsauri." Artinya hormat kepada guru itu bukan cuma ketika guru masih hidup. Ketika guru meninggal tetap kita ini takdim kepada guru walaupun kepada anaknya. Kenapa? Al-walad juz'un min lahmi syaikhi. Karena anak itu darah daging daripada seorang guru. Ketika Yakut datang, semuanya berdiri dan cium tangan. Langsung si Yakut tahu diri, dia mendatangi daripada putra gurunya. Kemudian dia membisikkan, "Wahai putra guruku, minta maaf sebelumnya. Engkau tahu kenapa orang-orang tadi semuanya berdiri ketika aku datang dan cium tanganku? Itu tak lain karena aku mengikuti jalan daripada ayahmu. Kalau aku tidak mengikuti jalan ayahmu, jalan ilim, orang-orang tidak akan memuliakan aku," katanya. Lihat orang-orang dahulu. Enggak harus orang itu anaknya Fulan bin Fulan baru hebat, enggak. Anaknya siapapun yang punya ilmu, ya dia harus dihormati. Al-Mizzi dalam kitabnya Tahdzibul Kamal, Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala, beliau menceritakan guru daripada Imam Malik yang bernama Zuhri. Dikatakan oleh Al-Imam Zuhri, "Qadimtu ala Abdullah bin Malik bin Marwan." Suatu saat aku datang kepada penguasa saat itu yang bernama Abdullah bin Malik bin Marwan. Datang. Kemudian Abdullah bin Malik bin Marwan bertanya, "Min aina anta ya Zuhri?" Dari mana engkau datang wahai Zuhri? "Gultu min Makkah." Aku datang dari Makkah, wahai penguasa. Kalau sekarang anggaplah presiden, aku datang dari Mekah presiden. Kemudian Abdullah bin Malik bin Marwan kembali bertanya, "Faman khallafta fi Makkah yasudu ahlaha?" Siapa yang menggantikan kamu ada di kota Mekah saat ini, sedangkan engkau saat ini ada padaku? Harus ada yang menggantikan engkau. Siapa yang menggantikan engkau di kota Mekah wahai Zuhri? Qultu Atha bin Abi Rabah. Yang menggantikan aku di Mekah saat ini Atha bin Abi Rabah. Qala Abdullah bin Malik bin Marwan, Abdul Malik bin Marwan kembali bertanya, "Faminal Arab am minal mawali?" Itu Atha bin Abi Rabah, dia ini dari bangsa Arab atau dari mawali? Mawali itu bekas budak, mantannya budak yang dimerdekakan. Dia ini orang Arab atau dia ini mantan budak? Qultu, dijawab oleh Az-Zuhri, seorang ulama ahli hadis ini, "Minal mawali," dia bekas budak. Ditanya oleh si Abdul Malik, si raja, "Kok bisa budak ini jadi penguasa? Kok bisa orang rendahan?" Fabima sadahum, dengan apa Atha bin Abi Rabah memimpin rakyatnya ada di kota Mekah? Dijawab oleh Az-Zuhri, "Bidyana war riwayah," dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan riwayah. Maksudnya ilmu hadis riwayah. Zaman itu orang gencar-gencarnya menulis daripada hadis. Ini ada pakarnya ini, Gus Solah ini, guru kita ini.
Artinya memimpin dengan ketaatan kepada Allah dan dengan ilmu agama. Apa jawaban daripada Abdul Malik sang raja pada saat itu, sang penguasa? Inna ahlad diyana war riwayah la yanbaghi ayyasudu. Memang sudah sepatutnya, sudah seharusnya orang yang taat urusan agama dan orang yang punya ilmu menjadi seorang pemimpin. Kemudian Abdul Malik bin Marwan kembali bertanya, man yasudu ahlal Yaman? Siapa yang menjadi pemimpin di negeri Yaman pada saat itu? Qultu, dijawab oleh Az-Zuhri, Tawus bin Kaysan. Namanya Tawus bin Kaysan. Kembali bertanya Abdul Malik, faminal Arab am minal mawali? Tawus bin Kaysan ini orang Arab atau bekas budak? Dijawab oleh si Az-Zuhri, minal mawali, dari kalangan budak. Bima sadahum, dengan apa dia memimpin orang-orang Yaman? Dijawab oleh Zuhri, bima sada bihi Ato, sebagaimana yang dilakukan oleh Ato. Dijawab oleh Abdul Malik bin Marwan, innahu la yanbaghi dzalik, ya memang harus seperti itu. Kembali bertanya ini Abdul Malik bin Marwan, faman yasudu ahla Masr? Siapa yang menjadi pemimpin negeri Mesir pada saat itu? Dijawab oleh Az-Zuhri, Yazid bin Habib. Ditanya lagi, minal Arab am minal mawali? Yazid bin Habib ini dari kalangan Arab atau dari kalangan budak? Dijawab, minal mawali, dari kalangan budak. Kembali bertanya Abdul Malik, man yasudu Syam? Siapa yang menjadi penguasa Syam? Syam itu mencakup negara Syria, Lebanon, Lebanon, kemudian Urdun, Yordania, dan Palestina. Itu Syam. Dan tempat peperangan akhir zaman ya di negeri Syam nantinya Imam Mahdi. Ditanya, man yasudu Syam? Siapa yang memimpin daripada negeri Syam? Qultu, aku jawab, kata Zuhri, Makhul Abdun Naubi i'taqathu imra'atun min Hudzail. Yaitu Makhul, seorang budak yang dulu dimerdekakan oleh perempuan dari Bani Hudzail. Kembali bertanya Abdul Malik bin Marwan, ingin mengetahui daripada gubernur-gubernurnya saat itu. Man yasudul Jazirah? Siapa yang menjadi pemimpin negeri Jazirah? Dijawab oleh Zuhri, Maimun bin Mahron. Maimun bin Mahron ini beliau yang memandikan Imam Ali Zainal Abidin ketika meninggal. Maimun bin Mahron. Abdul Malik kembali bertanya, minal Arab am minal mawali? Ini dari Arab atau kalangan budak? Minal mawali. Bingung ini si Abdul Malik, kok semuanya nggak ada orang Arab, kok semuanya budak? Kembali bertanya, faman yasudu Khurasan? Siapa yang menjadi pemimpin Khurasan? Khurasan itu termasuk Iran, Afghanistan zaman sekarang. Dijawab oleh beliau, Abduhak bin Muzahim. Minal Arab am minal mawali? Dari Arab atau dari mawali? Minal mawali. Kembali tanya, faman yasudul Basra? Siapa yang menjadi pemimpin Basra? Dijawab oleh Az-Zuhri, Habib ibn Abil Habib. Minal Arab am minal mawali? Dari kalangan Arab atau budak? Minal mawali katanya. Akhirnya Abdul Malik berkata, wailak ya Zuhri, man yasudul Kufah? Celaka kamu wahai Zuhri, siapa yang menjadi pemimpin daripada negeri Kufah? Dijawab Ibrahim An-Nakhai. Minal Arab am minal mawali? Dari kalangan Arab atau dari kalangan budak? Minal Arab, baru ini dari Arab. Dari Arab. Wailak qad farrajta anni. Sekarang aku baru lega, katanya Abdul Malik bin Marwan. Qad farrajta anni ya Zuhri. Lega aku saat ini dengan jawabanmu wahai Zuhri, katanya. Aku takut. Selamat jalan, selamat di perjalanan insyaallah. Aku takut, kata si siapa namanya, si Abdul Malik. Yaktub alal manabir wal artah tahum. Aku takut budak-budak ini nanti khutbah di atas mimbar, sedangkan yang di bawah yang mendengarkan adalah orang-orang Arab. Dijawab oleh Az-Zuhri, wahai penguasa, innahu dinun man hafidahu sada wa man dayya'ahu sagat. Ini adalah urusan agama wahai pemimpin. Siapa yang menguasai ilmu agama, dia akan jadi pemimpin. Tidak harus dia turunan siapa.
Man hafidhahu sada wa man dhayya'a sagat. Siapa yang menyia-nyiakan daripada ilmu agama, maka dia tidak ada nilainya, kata Al-Imam Zuhri, guru daripada Imam Malik. Artinya, kalau Anda mau membanggakan, banggakan ilmunya. Jangan banggakan yang lain selain ilmu. Nggak usah ikut fitnah yang terjadi zaman ini. Kalau ada fitnah, nggak usah bingung. Ikuti guru-guru Anda dulu seperti siapa. Seperti itulah ainul ittiba, dan Anda akan selamat urusan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita yang hadir haul siang hari ini mendapatkan barokah sahibul haul Kiai Haji Abdullah Yakin. Tidak pulang dari majelis ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, pandanglah kami yang hadir siang hari ini dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Pandangan yang menghapus dosa-dosa kami ya Allah. Pandangan yang mengangkat derajat-derajat kami ya Allah. Ya Allah, kami yang hadir siang hari ini ya Allah, sebagaimana berkumpul untuk acara haul Kiai Haji Abdullah Yakin, kumpulkan kami di akhirat bersama-sama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan sampai satu orang di antara yang hadir menjadi penduduk neraka ya Allah. Jika ada dari yang hadir ini namanya tertulis di pintu neraka ya Allah, jadikan mereka penduduk surgamu ya Allah. Yang sakit dari kami sembuhkan ya Allah. Yang kesulitan urusannya, urusan ekonominya ya Allah, mudahkan dan lancarkan, luaskan rezekinya ya Allah. Dan jangan matikan kami kecuali dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Panjangkan kami umur dalam keadaan sehat walafiat, khususnya guru-guru kami yang ada di sini ya Allah, dan abna kiai, khususnya sahibul bait Kiai Haji Samsul Arifin dan saudara-saudaranya Hara Abdo dan yang lainnya. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan panjang umur. Ini yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.